Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah jamaah Masjid Jami' An-Nasru, semoga Allah selalu limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kiranya di hari Jumat yang penuh berkah ini selalulah kita ungkapkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ciri seorang mukmin tidaklah dia melewati hari-harinya kecuali semua apa yang menimpanya bernilai nikmat dari sisi Allah. Bahkan di saat dia sakit pun dia menganggap itu adalah sebuah nikmat. Karena dengan sakit dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan penuh tawakal kepada Allah, menjadikan derajat dia ditinggikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nikmat yang terbesar ialah ketika kita kelak kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan, Allah berikan rapot kehidupan kita di dunia ini dengan tangan kanan kita. Kita terima dengan tangan kanan kita. Wa amma man utiya kitabah biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Inilah puncak dari kenikmatan yang harus kita usahakan. Karena mereka yang menerima rapot kehidupannya dari tangan kanannya, dia akan dihisap dengan mudah, dengan gampang, dan kelak akan dikumpulkan bersama keluarganya, orang-orang beriman di surga. Amin ya Allah. Saudaraku jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini seumpama seperti sebuah siswa yang sedang belajar di sebuah madrasah. Kehidupan adalah ujian. Kalau siswa ketika melewati satu semester, maka kemudian dia melewati sebuah ujian dan kemudian menerima rapot pembelajaran. Ketika dilihat angka tertulis pada buku rapot tersebut, terukurlah kualitas pemahaman, pendidikan dan perilaku siswa. Ada yang prestasinya bagus, maka gembiralah siswa, orang tua pun ikut gembira. Tetapi juga ada anak yang prestasinya jelek, dengan nilai kurang baik, tapi masih ada kesempatan kalau dia sadar dan kemudian belajar lebih giat lagi. Kehidupan dunia demikian juga kiranya. Sekarang ini kita sedang melewati sebuah ujian. Sampai kapan ujian ini akan berakhir? Sampai ajal datang menjemput kita. Tidak ada yang kita bawa, bahkan tubuh kita pun tidak juga kita bawa.
tubuh kita yang mungkin kita anggap hebat, dia akan dikembalikan kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah tubuh kita diciptakan, kemudian ke dalam tanah kelak suatu masa akan dikembalikan, karena memang dari sanalah asalnya, dan suatu masa dibangkitkan juga dari tanah. Kalau tubuh saja tidak bisa kita bawa, apalagi harta yang kita miliki, deposit yang kita punyai, semuanya akan jadi warisan. Demikian juga mungkin rumah yang telah kita bangun dengan susah payah, bahkan sudah diakta notariskan atas nama kita, juga tidak kita bawa kecuali dia akan jadi warisan. Apa yang kita bawa? Amal-amallah yang dalam perjalanan hidup kita yang akan kita bawa, yang itu dicatat oleh malaikat. Saudaraku yang dirahmati Allah, buku rapot kehidupan. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi ayat 49, ada narasi rapot kehidupan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailata lana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Ketika Alkitab, apa yang dimaksud Alkitab di sini? Inilah yang disebut dengan rapot kehidupan, catatan perjalanan hidup kita di dunia sejak kita mukallaf hingga kemudian sampai falaula idza balagatil hulqum. Semuanya dicatat oleh petugas Allah yang kelak akan diperlihatkan kepada kita semua. Masing-masing kita akan menerima catatan kehidupannya di dunia. Maka orang-orang yang masa bodoh dengan ketaatan kepada Allah, masa bodoh dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan kepadanya, maka karenanya lah datangnya kita di setiap Jumat adalah syariat yang merupakan anugerah dari Allah, agar supaya selalu sampai pesan-pesan kehidupan kebaikan kepada kita. Karena manusia itu sendiri sesungguhnya punya karakter pelupa. Al-insan diambil juga dari akar kata nasya yansa. Dia cerdas, dia pandai, tapi punya karakter pelupa. Maka nasihat takwa yang selalu disampaikan di setiap Jumat adalah sebuah kebutuhan bagi khatib dan kita semua. Kiranya nasihat ini jangan sampai hanya masuk di telinga kanan, kemudian setelah selesai sholat Jumat, selesai pula perkara Jumat. Tidak. Haruslah ada yang membekas di hati kita, di sanubari kita. Kiranya kita amalkan, kita tularkan juga kepada orang-orang yang kita cintai, agar arah kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Rabb yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, itulah poin pokok hadirnya kita di muka bumi ini. Orang-orang yang masa bodoh dengan ketaatan kepada Allah, ketika dia melihat catatannya, dia akan berkata, ya wailatana lana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Catatan apa ini yang tidak menyisakan kecuali semua perkara dicatat? Sekecil apapun perkara itu akan dicatat, apalagi perkara-perkara besar. Inilah keimanan yang harus kita bangun dalam jiwa kita sebagai orang beriman, bahwa ada petugas Allah yang menyertai kita di setiap hembusan nafas kita, di setiap langkah kaki kita, di setiap pikiran yang tidak benar, semua tercatat oleh malaikat yang Allah tugaskan. Dalam surah Qaf ayat 17-18 Allah berfirman, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesungguhnya, saudaraku, ada dua malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan kita. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Tiada ucapan yang keluar dari lisan kita melainkan dua malaikat pengawas itu selalu hadir. Inilah rapot yang kita terima, hasil kerja dua petugas Allah, dua malaikat. Dalam ayat ini disebutkan kata-kata illa ladaihi raqibun atid, yang kemudian sebahagian ulama memahami raqib dan atid adalah nama malaikat. Tetapi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maka ditemukan makna daripada raqib dan atid hanyalah sifat dari malaikat yang Allah tugaskan. Dia punya sifat raqib, mengawasi, atid, hadir. La yatruku kalimatan wala harakatan. Dalam bekerja dia tidak meninggalkan, tidak pernah lalai dalam melihat gerak dan ucapan lisan kita. Saudaraku, maka kagetlah kelak orang ketika membuka lembaran kehidupannya, semua tercatat rapi, tak ada yang tersisakan. Bisakah catatan dosa itu dihapus? Karenanya lah kita diperintahkan bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Karakter manusia itu adalah pendosa, maka yang terbaik adalah ketika mereka selalu bertaubat kepada Allah. Dan kita diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah zalim pada diri kami. Tidak ada, pasti kita semua pernah melakukan perbuatan zalim pada diri kita. Zalim yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kita lakukan tapi kita tidak sadari. Maka bersyukurlah ketika datang perasaan berdosa itu dan kemudian kita bertaubat kepada Allah ketika kita masih hidup. Karena kalau nanti di akhirat penyesalan tidak lagi punya makna. Justru karena penyesalan itulah kemudian kita akan diazab oleh Allah, wal iyaz billah. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalimat yang diberikan pada kita ketika kita menyesal di akhirat adalah ungkapan, rasakanlah apa-apa yang telah kau lupakan ketika di dunia. Dan hari ini adalah balasan ganjaran bagi mereka-mereka yang mengabaikan kepatuhan, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka karenanya lah, mari kita bangun dalam diri kita masing-masing bahwa apa yang ada di muka bumi ini semuanya akan menjadi debu. Tidak ada yang tersisa. Sehebat apapun manusia itu, dalam kehidupannya semuanya akan menjadi debu, tidak ada yang tersisa. Kecuali yang tersisa ialah cacatan amal yang telah dicatat dengan rapi oleh dua malaikat. Itulah yang akan kita terima. Dan kita mohon selalu kepada Allah, kiranya tangan kanan kita ini bisa menggapai catatan tersebut sehingga kita tersenyum di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku seiman,
sebagai kesimpulan kiranya menjadi oleh-oleh bagi diri saya dan kita semua. 4 perkara yang selalu mengawal hidup kita. Yang pertama ialah keikhlasan kita dalam beraktivitas, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, jadikanlah sifat sabar dan salat sebagai tempat kita untuk meminta pertolongan. Dan ketika kemudian kita melewati masa ujian yang begitu berat, maka hadapilah dengan tetap bersyukur kepada Allah dan bertawakal atas perkara yang menimpa kita. Dan pada akhirnya jangan pernah selalu berdoa di setiap hari, karena masalah yang kita hadapi sesungguhnya lebih banyak daripada doa yang kita panjatkan. Karena itulah ciri-ciri orang yang selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan tergolong orang-orang yang bertauhid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.